Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah dimanapun berada, baik yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau yang lagi di tempat kerja, yang masih nyempatin waktu untuk beribadah. Kita mau bersyukur hari ini sama Tuhan. Seragam kita merah putih. Minggu ini kita adain kemerdekaan ya, 17 Agustus. Walaupun gak ada lomba kayak biasanya, tapi biar hati kita merdeka, amin. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah Tuhan. Sekalipun masih saat ini kami secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Bapa. Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di jalan, yang ada di tempat kerja, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati kami, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami boleh fokus Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi menaikkan setiap ucapan syukur kami Bapa. Biarlah hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan satu pujian yang berkata, Bapa Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Haleluya. Bapa kau mendengar
Engkau Bapa Allah yang membuat setiap hati kami tenang Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam, kami boleh tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami, berikan kami Tuhan roh yang menyala-nyala, roh yang berapi-api untuk kami memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk lebih lagi menaikkan pujian kami. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, kita tahu Tuhan bersama dengan kita, amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan Kaulah kuatku. Pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah pujian ini sekali lagi kita katakan meskipun musuh di depan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Walaupun beribu rebah di kiri kita, beribu rebah di kiri berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Katakan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Amin. Walaupun banyak masalah yang ada saat ini, PPKM masih diperpanjang, tapi kita tetap percaya Tuhan kekuatan kita, amin. Amin. Mari kita mau masuk lebih lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Kau tetap Allah penolong kami. Amin. Haleluya Yesus.
waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan takkan pernah kuragukan, tiada pernah ku
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini kami percaya hadirat-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Lewat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Saat ini Bapa di surga, mari urapi hamba-Mu dan urapi setiap telinga yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, memberi kami kekuatan baru untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau di hari-hari sekarang, ya di minggu-minggu ini kita sedang merayakan kemerdekaan Bapak Ibu ya. Kalau beberapa hari yang lalu kita sedang pekikan merdeka, merdeka. Kenapa? Kita sedang merayakan kembali ke tahun 76 kemerdekaan Indonesia. Saat ini saya juga akan mengambil sebuah tema, yaitu kemerdekaan yang sejati. Karena apa saudara? Kita pun sebagai orang percaya, kita pun sudah merdeka. Dari siapa? Tentunya dari kutuk dosa. Kita akan belajar bersama-sama dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, bunyi firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar sebuah film ya, sekitar tahun 1995, di situ ada sebuah film luar biasa, film barat ya, yang berjudul Braveheart, yang diperankan oleh aktor dan juga sutradara terkenal yaitu Mel Gibson. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang tokoh kemerdekaan Skotlandia yang bernama William Wells yang melawan kesewenang-wenangan dari kerajaan Inggris pada abad 13. Di mana diceritakan di dalam film tersebut saudara ya, bahwa setelah Raja Skotlandia yaitu Raja Alexander III meninggal dunia tanpa ada keturunan, maka hal ini telah dimanfaatkan oleh Raja Inggris, yaitu Raja Edward yang pertama untuk menjajah Skotlandia. Sehingga rakyat Skotlandia itu mulailah hidup menderita. Maka Wales memimpin pemberontakan menentang pemerintahan Raja Edward tersebut. Dia dan orang-orang yang dipimpinnya selalu memenangkan pertempuran ternyata saudara. Ya, pertempuran demi pertempuran yang dipimpin oleh Wales ini membuahkan hasil yang baik saudara. Ya, dikatakan dia dan beberapa orang yang dipimpinnya selalu memenangkan pertempuran. Tetapi suatu hari dia mengalami sebuah kekalahan yang sangat hebat. Karena apa saudara? Karena dijebak oleh mitranya sendiri, yaitu sesama kesatria Skotlandia yang berpihak kepada Raja Edward. Biasa saudara ya, walaupun kita berteman, bersahabat, bahkan bersaudara, seringkali ada suatu keperluan di mana ada suatu iri hati, ada suatu kejengkelan sehingga dapat dihasut dengan keperluan yang tertentu. Dan di sini juga seorang yang bernama John de Mattit atau suatu kesatria Skotlandia
sebelumnya mereka berjuang bersama-sama, dia dapat terpengaruh saudara, sehingga berpihak kepada Raja Edward, dan dia membuat sebuah rencana penjebakan terhadap rekannya sendiri. Dan dikatakan pada tanggal 23 Agustus ya, tahun 1305, Wales dibawa ke menara London, kemudian ia ditelanjangi dan diseret dengan kuda ke Smithfield, sebuah lapangan yang namanya Smith ya, Smithfield. Di sana ia digantung saudara, digantung dengan ditarik kaki dan tangannya. Dan satu hal, kita perhatikan hal ini saudara. Sebelum dipenggal kepalanya serta isi perutnya dibakar, pemerintah Inggris memberikan sebuah pilihan kepada Wales. Dikatakan apabila pada hitungan ketiga Wales mau meneriakkan kata mercy atau mohon pengampunan kepada pemerintahan Inggris, maka Wales akan dibebaskan dari hukuman mati. Saudara, namun apa yang terjadi ketika pada hitungan ketiga saudara? Di nafasnya yang terakhir, bahkan kata mercy pun tidak diteriakkan oleh Wales saudara. Tetapi yang diteriakkan adalah freedom atau merdeka. Akhirnya Wales pun dipancung dan kaki tangannya dipenggal menjadi 4 bagian. Namun luar biasanya Wales mati dengan kata kemerdekaan. Pekik kemerdekaan yang sama pernah digemakan di Indonesia 76 tahun yang lalu oleh putra-putra bangsa yang terbaik seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, I Gusti Ngurah Rai, dan banyak sekali pahlawan-pahlawan negara kita yang mereka telah berjuang bahkan rela mati untuk tercapainya kemerdekaan negeri kita tercinta. Lalu apa itu kemerdekaan saudara? Sehingga ada banyak orang rela mati untuk mencapai titik tersebut. Apa itu kemerdekaan? Sehingga banyak perjuangan dilakukan untuk mencapai hal ini. Ternyata kemerdekaan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sebab di dalam kemerdekaan manusia terlepas dari belenggu penindasan dan memperoleh kebebasan untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Oleh sebab itu, sampai hari ini kita masih mendengar sebuah slogan yang mengatakan apa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu artinya bahwa bangsa Indonesia tidak mau kembali pada masa penjajahan. Itu kemerdekaan secara jasmani. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak pernah ada kemerdekaan yang sejati di luar dari Tuhan. Karena hal itu hanya dapat diperoleh, atau kemerdekaan itu hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Galatia pasal 5 ayat pertama ini dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi saya katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, telah memerdekakan saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebuah lagu mengatakan, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku,
Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kemerdekaan yang sejati diberikan Kristus untuk kita. Yesus mati di kayu salib karena apa? Karena Dia memerdekakan saudara dan saya. Dengan kuasa darahnya, saudara dan saya dibebaskan dari belenggu penjajahan iblis. Belenggu dosa yang mengikat kita telah dilepaskan oleh kuasa salib Kristus. Saudara, ada prinsip penting dari kata kemerdekaan yang perlu kita pahami, yaitu sesungguhnya kemerdekaan adalah keberadaan, eksistensi, karakter, dan sifat daripada Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka, yang tidak pernah bisa dibatasi, dihalangin oleh apapun juga. Semua yang Tuhan lakukan murni lahir dari maksud dan tujuan pribadinya sendiri, tanpa dipengaruhi, tanpa dicampuri oleh siapapun dan apapun juga. Sehingga kata merdeka begitu penting karena apa? Waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya saudara dan saya, manusia diciptakan Tuhan itu menurut gambarnya sendiri dan rupanya sendiri, yaitu rupa dan gambar yang merdeka. Sehingga Tuhan memberi manusia ciptanya itu free will, yaitu kehendak bebas, di mana manusia tidak diciptakan seperti robot yang hanya diklik, diatur dan diarahkan. Tapi firman Tuhan katakan manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Saudara ingat, karena kehendak bebas itulah akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Namun bukan hal ini saudara, ya, bukan dalam hal ini kita bebas karena kita diberikan kehendak bebas, kemudian kita bebas untuk melakukan segala macam cara, bahkan untuk melakukan dosa. Sekalipun oleh karena kehendak bebas, akhirnya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak dengar-dengaran. Karena mereka telah diberikan kehendak bebas, mereka menjadi tidak dengar-dengaran. Sekali lagi saya katakan tidak dengar-dengaran atau tidak taat. Untuk apa? Mengerjakan perintah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memberikan, tidak memaksa, tidak memaksakan kehendaknya, tetapi firman Tuhan katakan jelas bahwa kita harus senantiasa mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengendaki hubungan yang sejati tidak pernah lahir dari keterpaksaan. Tetapi hubungan yang sejati itu lahir dari sebuah hati yang bebas. Sebab apa saudara? Karena kemerdekaan itu adalah jalan Tuhan. Jadi manusia yang ingin hidup merdeka, dia pun harus taat dan mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan.
Ketika Allah berkata kepada Adam, "Hai Adam, engkau akan berkuasa atas segalanya. Atas binatang, atas tumbuhan, dan atas semua isi yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi ingat Adam, jangan engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah." Itu sebuah perintah, saudara. Perintah yang mutlak yang harus dituruti karena itu jalan Tuhan supaya Adam memperoleh hidup. Tetapi karena kehendak bebas, Adam dan Hawa melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Dia mendapatkan bujukan iblis dan dia mengikutinya. Hawa mendengarkan bisikan dari si ular, katakan, "Kalau engkau mau makan itu, sesungguhnya gak akan mati. Kata siapa? Kamu akan jadi seperti Allah." Dan mulai pikiran ini, saudara, dia berpikir, oh iya mungkin ya kayak gitu. Dan dia mengambil buah itu dan memberikan juga kepada suaminya. Sehingga terjadilah kehendak bebas itu membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam pelanggaran. Tapi kemerdekaan itu adalah jalan Tuhan. Jika manusia ingin hidup merdeka, benar-benar merdeka bersama Tuhan, dia harus mengikuti jalan Tuhan. Karena di luar jalan Tuhan hanya ada perhambaan. Di luar jalan Tuhan hanya ada perbudakan, keterikatan, dan belenggu. Saudara, ada 3 macam belenggu yang mengikat kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak pernah mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah belenggu dosa. Belenggu ini seperti penjara kegelapan di mana orang yang berada di dalam kegelapan pasti tidak pernah merasa bahagia. Hidupnya tertekan, penuh ketakutan, dan tidak dapat lagi menentukan mana yang benar, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang benar, mana yang salah. Karena orang yang ada dalam kegelapan tidak dapat mengerjakan sesuatu. Hidupnya pasif. Bayangkan saudara, kalau tiba-tiba di malam hari listrik kita padam dan kita tidak menyiapkan sesuatu pengganti terang. Kita nggak punya lilin, kita nggak punya korek api, mungkin korek apinya ada di mana kita nggak tahu. Dan kita berada dalam kegelapan yang benar-benar gelap. Apa yang saudara dapat lakukan saat itu, saudara? Saudara nggak tahu lagi mana baju berwarna putih, mana baju berwarna hijau, merah, karena semuanya gelap. Saudara nggak bisa lagi membedakan itu tempat di mana, hanya bisa meraba-raba. Demikian juga ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan dengan benar. Kita nggak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Itulah dosa. Ketika kita terikat dalam dosa, kita terikat dalam belenggu dosa, maka kita tidak lagi mengerti apa yang harus kita kerjakan dengan benar. Dosa telah menghentikan semua potensi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ubahnya seperti seorang yang sedang stroke. Saudara tahu kalau seorang yang sakit stroke masih hidup tapi lumpuh. Nggak bisa beraktivitas, saudara. Yang dapat dihasilkan, biasanya orang yang stroke itu suka apa, saudara? Orang yang stroke sukanya marah-marah. Ya, karena dia nggak bisa melakukan sesuatu, akhirnya sukanya marah-marah, kesal, ya kan? Iri hati.
Apalagi banyak hal yang terjadi karena orang nggak bisa melakukan tindakan aktivitas. Demikian juga dosa, ketika dosa mengikat kehidupan kita, aktivitas atau potensi yang Allah sudah berikan dalam hidup kita itu menjadi lumpuh, saudara. Sehingga yang ada dalam kita adalah kemarahan, iri hati, penyesalan, kejahatan, egois, dan sebagainya. Tetapi Yesus telah mati di kayu salib untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu kegelapan yang namanya dosa. Nas Galatia pasal 5 ayat 1 ini mengatakan jangan pernah kembali lagi kepada perhambaan atau belenggu yang sama atau dosa yang sama. Melainkan apa saudara? Bertobatlah. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu telah diambil dari padanya. Artinya apa? Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Kita akan dilepaskan dari segala selubung dosa. Firman Tuhan mengatakan, apa yang merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa Tuhan kita. Yang kedua yaitu belenggu dunia. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita tidak terbelenggu oleh dunia? Ya, mungkin satu pertanyaannya demikian, saudara. Bagaimana sih kita nggak terbelenggu sama dunia? Kan kita masih ada di dalam dunia. Tapi firman Tuhan menjelaskan, saudara, kita memang masih ada di dalam dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 di situ dijelaskan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita telah diberi kuasa. Katakan kepada saudaramu yang lain, kita yang percaya kepada Yesus telah diberi kuasa. Apa saudara? Kita telah diberi kuasa untuk menang dari dunia. Mengapa Yesus ingin kita merdeka dari belenggu dosa? Karena Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Yesus ingin kita tidak bersahabat dengan dunia. Yesus ingin kita tidak terbelenggu dengan dunia, karena ketika kita terbelenggu dengan dunia, ketika kita bersahabat dengan dunia, kita sedang menjadi musuhnya Allah. Mungkin seringkali kita akan berpikir, kalau cuma duniawi-duniawian dikit aja, gak apa-apa lah. Kan kita kan masih hidup di dunia. Hari gini, jangan terlalu rohani. Please deh, kan sering gitu ya saudara ya. Seringkali kan kita dengar gitu ya kalimat itu ya. Please deh, hari gini loh, jangan sok terlalu rohani deh.
Dengan kalimat seperti itu sehingga banyak orang yang masih berstatus sebagai orang percaya, masih berstatus sebagai orang Kristen, tapi telah menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Yaitu jangan sok rohani-rohanian lah. Hari gini bahkan ada satu kalimat, kalau nggak ikut edan nggak keduman gitu saudara. Bahkan banyak orang katakan, lah kamu tuh terlalu munak deh. Saudara, Rasul Paulus sendiri pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, dulu aku tidak bisa bicara kepada kalian tentang hal yang rohani karena kamu masih baru atau masih bayi rohani. Sehingga aku hanya memberikan susu, memberikan hal-hal yang baik, yang indah, yang didengarnya enak. Bukan hal-hal yang keras. Namun tetapi, kata Rasul Paulus, tetapi hingga sekarang pun kamu belum bisa menerimanya. Why? Karena kamu masih manusia duniawi. Kalau kita masih hidup bersahabat dengan dunia, Rasul Paulus menjelaskan kita ini masih seperti bayi rohani saudara, yang gak bisa dengar hal-hal yang lebih berat, yang keras-keras. Ya, hamba Tuhan ngomongin tentang kebenaran firman Tuhan pedes sedikit, lalu gini, hamba Tuhan itu ngomongin gua loh ya. Pendeta itu nyindir gua. Dia gak suka sama gua. Akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, alasannya apa? Pendetanya sentimen. Padahal apa saudara? Karena dia gak bisa mendapatkan sesuatu yang keras. Dia maunya hanya susu yang lembek-lembek saudara. Karena apa? Karena tidak mau pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang membuatnya menjadi dewasa secara rohani. Dia selalu pegang erat itu keduniawian, bersahabat dengan dunia sehingga kehidupannya digelapkan oleh dunia. Dan ciri-ciri orang yang masih bersahabat dengan dunia, yang belum merdeka dengan dunia ini adalah apa saudara? Selalu iri hati, selalu berselisih dengan orang lain. Jadi iri hati dan berselisih ini seperti kakak adik. Ya, selalu ada perselisihan, selalu ada iri hati. Dan ciri-ciri orang tersebut saudara seperti itu, yang hatinya mudah iri hati, yang hatinya mudah berselisih, yaitu gampang diketahui saudara. Yaitu ketika seseorang susah melihat orang senang, tetapi senang melihat orang susah. Kalau lihat orang senang, hatinya susah saudara. Tapi dia senang kalau lihat orang susah. Itu ciri dari orang-orang yang suka iri hati, suka berselisih. Waktu masih zaman offline ya saudara, kelihatan ada ini nih ya, suami istri ke gereja, tapi nggak ngomongan saudara. Satu duduk di sana, satu duduk di sini. Alasannya apa? Bini gua nyebelin. Kemudian gak akur juga sama ipar, gak akur juga sama mertua, gak akur sama tetangga. Berantem juga sama teman sepelayanan. Selalu berselisih.
Karena apa? Akibat dari iri hati. Ada seorang maju, iri hati, saudara. Ada seorang mendapatkan sesuatu surprise, mendapatkan suatu penghargaan, iri hati. Padahal saya mau kasih tahu saudara, orang yang suka iri hati, itu hidupnya gak pernah enak. Kesel terus. Lihat orang diberkati, kesel. Lewat orang hidupnya enak, kesel, iri. Ya. Kenapa sih orang itu kok padahal biasa-biasa aja, hidupnya kok enak, lebih enak dari gua gitu ya. Kok aku nih kok gini-gini terus. Akhirnya saudara, iri hati mengakibatkan perselisihan. Lihat tetangganya beli kulkas baru ya, ganti kulkas, ribut deh. Pah, tuh lihat tetangga kita ganti kulkas, kulkasnya gede deh, baru, bagus. Tuh lihat kulkas kita jelek, ganti dong. Lihat tetangganya ganti mobil. Terus bilang gini, mobil kita kan udah odong-odong, Pak. Ganti dong, masa kita kalah sama tetangga. Saudara, lalu kalau tetangganya ganti istri gimana saudara? Apa papanya juga ngomong, "Ma, tuh tetangga kita ganti istri." Apa begitu saudara? Saya juga ganti istri gitu. Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan atas keduniawian. Buat siapa? Buat kita yang mau membuka diri, melepaskan hidup kita dari perkara-perkara yang duniawi. Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, kita harus belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kenapa saudara? Perkara-perkara yang di bumi itu mengikat kita, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita tidak suka berseteru saudara, tidak suka berselisih, punya musuh satu itu kayaknya banyak banget saudara, kayaknya udah kebanyakan gitu. Tapi orang yang suka iri hati, suka berselisih, dia ngumpuli banyak musuh. Sebab itu jangan kita iri hati, ya. Tetapi kita belajar memberkati orang lain, walaupun seringkali orang itu menyakiti hati kita. Supaya kita terbebas dari belenggu yang namanya belenggu keduniawian. Sekarang kita lihat belenggu yang ketiga, yaitu belenggu keakuan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Kemerdekaan itu adalah jalan Tuhan, manusia diciptakan menurut apa saudara tadi? Gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 6, baiklah kita. Allah berkata, baiklah kita. Gaya hidup Tuhan kita itu bukan aku, tetapi kita. Bukan egois untuk dirinya sendiri, tetapi kebersamaan. Bukan semuanya aku, karena aku, karena aku, karena aku. Lihat tuh gereja itu kalau nggak karena aku, nggak dibangun-bangun. Ya. Gereja itu nggak akan megah. Itu kesana karena aku loh. Banyak orang menjadi egois saudara, karena apa? Karena semuanya tertuju pada aku. Pernah di sorga ada malaikat yang terjangkit sebuah virus. Sekarang ini lagi merebaknya virus corona ya. Jadi saya kasih sebuah istilah dengan virus juga. Ya, pernah di sorga ada malaikat yang terjangkit sebuah virus. Sehingga malaikat tersebut dibuang oleh Allah ke dunia ini. Ya.
Virus itu namanya virus aku, saudara. Malaikat ini merasa dirinya lebih dari malaikat-malaikat yang lain. Ia menjadi sombong, bahkan firman Tuhan katakan malaikat ini ingin menyamai Allah. Saudara tahu siapa? Semuanya tahu, Lucifer. Dan Lucifer ini dibuang ke dunia, lalu ia berusaha menyebarkan virusnya kepada manusia. Hati-hati saudara. Lucifer menyebarkan virus aku itu kepada setiap manusia. Dan banyak manusia yang terjangkit virus tersebut. Sehingga tidak sedikit manusia yang terbelenggu juga oleh aku. Yang mengakibatkan kekacauan, mengakibatkan kehancuran dunia. Kenapa saudara? Karena orang yang terbelenggu dengan keakuan, dengan belenggu aku itu, dia mampu mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Orang yang terbelenggu dengan keakuan, dia mampu melakukan segala cara untuk memenuhi kepuasan pribadinya. Walau enggak pandang itu orang tuanya, adiknya, kakaknya, suaminya, istrinya, anaknya, siapapun juga. Dan virus ini sangat berbahaya, saudara. Saudara tahu, gaya hidup Tuhan kita itu berkorban. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya supaya kita tidak binasa. Tetapi berbanding terbalik dengan gaya hidup keakuan atau keegoisan. Saudara dapat baca dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Sama-sama pasal 3 ayat 16. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 itu Allah yang mau berkorban, kehidupan yang berkorban. Tetapi Yakobus pasal 3 ayat 16 itu lambang dari keakuan atau keegoisan. Dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri itu gampang gila, saudara. Ya. Dimulai dengan gila-gila yang kecil deh. Gila hormat, gila kedudukan, gila harta. Sampai akhirnya apa saudara? Gila beneran. Contoh ada suami yang korbankan istri dan anaknya demi apa? Demi sebuah kedudukan. Ya, demi sebuah posisi. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Ada sebuah artikel memberitahukan bahwa cara efektif untuk menyembuhkan orang gila yaitu diajari untuk berbagi, saudara. Jadi orang gila itu diajari untuk memberkati orang, ya, diberikan uang, diajak ke tempat keramaian, orang-orang yang miskin, yang susah, yang menderita, terus orang gila ini diajari untuk memberi buat orang yang miskin, yang menderita, yang susah. Kalau orang gila ini sudah bisa memberi, berbagi kepada orang lain, orang miskin, orang yang menderita, artinya orang gila ini sudah sembuh. Karena apa? Nggak ada orang gila yang mau berbagi kalau otaknya masih gila, saudara. Kalau otaknya sudah waras, sudah sembuh, ya,
maka dia bisa berbagi. Maka gilanya akan hilang, akan sembuh. Karena waktu akunya, egoisnya itu pergi, maka sintingnya pun akan pergi, akan hilang. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri, saya katakan tadi, gampang menjadi gila. Ya, jadi hati-hati saudara. Kalau saudara hidup dalam keegoisan, kita bisa gila saudara. Ya, tapi ingat, Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu yang namanya belenggu keakuan. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 katakan, untuk semua orang supaya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Ya, kehidupan kita, Allah ingin kita hidup untuk belajar berbagi, menyampaikan kasih Allah bagi orang lain. Jangan biarkan kita terikat kepada belenggu keakuan sehingga itu menjatuhkan kita, membuat kita menjadi seorang yang egois, yang gak lagi peduli pada orang lain, bahkan tidak peduli pada keselamatan orang lain. Yang penting gue udah selamat, gue udah percaya Yesus, gue punya tempat di sorga. Masa bodoh teing dengan yang lain? Jangan saudara. Apalagi di saat-saat seperti ini, ya, kita belajar membagikan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Biar di masa pandemi yang berkepanjangan ini, kita belajar empati kepada orang lain, merasakan penderitaan orang lain, dan membawanya di dalam doa-doa kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 3 perkara ini. Jangan sampai kita kehilangan ya arah kita, dan karena kita terbelenggu, belenggu dosa, kita terbelenggu oleh belenggu dosa, oleh belenggu dunia, dan oleh belenggu keakuan. Tapi biarkan kita terbebas sehingga kita hidup merdeka bersama Kristus dan kita dapat menjadi berkat. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan agar kami hidup merdeka karena Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan merdeka di dalam Engkau. Kami bukan orang-orang yang terikat lagi oleh belenggu dosa, oleh belenggu dunia, oleh belenggu keakuan, karena Kristus telah mati bagi kami. Darah Yesus telah membasuh semua kutuk dosa kami. Telah menghapuskan kami juga dari belenggu dosa, belenggu keduniawian dan keakuan kami. Dan kami hidup di dalam kemerdekaan sejati bersama Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu membebaskan kami, membuat kami merdeka bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa Indonesia dalam belenggu virus corona saat ini. Tuhan, lepaskan bangsa ini dari semua keterikatan virus corona. Tuhan, berkati teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan sakit. Tuhan, Kau sembuhkan, kuasa bilur-Mu menyembuhkan dan membebaskan mereka. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan tolong hiburkan. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, pulihkan bangsa kami. Berkati Presiden dan seluruh jajarannya untuk memikirkan banyak perkara Tuhan untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman virus corona. Terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu turun atas kami, terutama untuk jemaat-Mu Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, mari angkat tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Kristus. Biarlah Bapa di surga memberkati engkau, memenuhi engkau dengan kasih setia, kuasa dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Semua ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.